Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, karena Tuhanlah yang memberkati dan melindungi. Nah, tema renungan kita pagi ini atau hari ini adalah jangan merasa diri hebat. Saudaraku, manusia ketika masih di bawah, belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa, ya, biasanya akan bersikap sederhana dan rendah hati, bisa menghargai orang lain, manis sikapnya, dan seterusnya. Tetapi akan menjadi masalah kalau dia sudah menjadi kaya. Dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, dia punya pendidikan yang tinggi. Maka jarang orang yang seperti itu masih punya sikap rendah hati dan merasa tak berarti. Jarang sekali. Jadi kalau orang itu masih kuat, sehat, kaya, cenderung jadi arogan. Baru ketika dia sudah renta, tak berdaya, miskin, rasa tak berarti. Saudaraku, kesombongan apapun yang menyebabkannya, apakah karena engkau kaya, atau karena engkau masih muda, pintar, cantik, atau apapun, ketahuilah itu penyakit dan dosa yang paling menjijikkan bagi hati Tuhan. Karena itu Tuhan berkata dengan keras dan menentang orang-orang yang congkak dan sombong. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima dia katakan begini. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, di dalam Tuhan memang kita harus jadi orang hebat, sukses dan berkemenangan. Tapi tentunya itu bukan alasan untuk kita menjadi sombong, tinggi hati atau congkak. Karena sesungguhnya semuanya adalah kasih karunia Allah bagi kita, supaya kita bisa mempermuliakan namanya. Rasul Paulus, seorang yang luar biasa dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, dalam hikmatnya, karunia-karunianya, belum penglihatan-penglihatan yang ia dapatkan dengan latar belakang sebagai seorang Farisi yang taat. Dia tidak berani untuk meninggikan dirinya, sekalipun ada alasan untuk berbangga diri, tapi dia sadar bahwa itu adalah satu kekejian di hati Tuhan. Karena itu dia berkata kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Luar biasa, bukan? Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya waktu itu dan tentunya kita. Dia katakan begini, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudaraku, kerendahan hati itu menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasi kondisimu saat ini, mari tetap jadi orang hebat, yang rendah hati dan lemah lembut. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua dimanapun saudara berada. Tetap semangat. Amin.